Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Ananda semua, kaifa halukum bihadzal yaum? Bihair alhamdulillah. Alhamdulillah untuk Ananda sekarang sudah naik ke kelas 6. Maka untuk pelajaran bahasa Indonesia masih sama ya, akan belajar bersama Ustazah Wardah. Nah, namun sebelum dimulai pelajarannya kita akan baca doa terlebih dahulu, baca doa bersama. Jadi dimohon untuk bersiap dan duduk yang rapih ya. Isti'dadan, sikap berdoa, doaan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma nafi'a. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Amin. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, wa man ahsanu qawlan mimma da'a ilallahi wa amila shaliha wa qala innani minal muslimin. Artinya, dan siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang yang menyeru kepada Allah dan mengerjakan amal solih dan berkata, sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri. Quran Surat Fussilat ayat 33. Shadaqallahul adzim. Baik Ananda, jadi untuk belajar online ini polanya sama seperti di kelas ya, seperti halnya di kelas. Jadi ada baca doa dan nanti ketika berakhir pelajarannya ditutup dengan doa kembali. Nah, untuk bahasa Indonesia kali ini kita akan belajar tentang ide pokok ya. Apa itu ide pokok? Di sini ada sedikit atau definisinya ya. Jadi ide pokok ini adalah ide atau bisa dikatakan juga suatu gagasan ya. Jadi nama lain dari ide pokok ini adalah gagasan. Yang mana gagasan ini bisa menjadi pokok pengembangan dalam suatu paragraf atau suatu bacaan. Jadi Ananda yang suka membaca, biasanya dalam tulisan atau bacaan itu terdapat beberapa paragraf ya. Dan di tiap-tiap paragrafnya pasti terdapat ide pokok. Nah, kemudian apa itu fungsinya? Fungsi ide pokok itu adalah untuk memberikan penjelasan dari inti suatu bacaan atau paragraf, sehingga pembaca dapat dengan mudah memahami paragraf tersebut. Jadi itu fungsinya ya. Nah, tadi kan dalam fungsi ide pokok itu untuk memahami suatu paragraf ya. Apa sih paragraf itu? Jadi paragraf adalah suatu rangkaian kalimat yang memiliki gagasan utama. Karena dalam tulisan itu terdapat beberapa paragraf, biasanya untuk satu paragraf itu terdiri dari beberapa kalimat ya, rangkaian kalimat, dan di dalamnya itu pasti ada ide pokok atau gagasan utama. Nah, Ananda, di dalam satu paragraf saja ya, kan dalam tulisan itu banyak paragrafnya ya. Untuk satu paragraf itu biasanya ide pokok ini bisa ditemukan di awal paragraf ataupun di akhir paragraf, bahkan ada di tengah-tengah paragraf. Contohnya, nah di sini Ustazah punya tulisan ya. Ini untuk satu paragraf ya. Ini satu paragraf, maaf ini untuk tulisannya tidak beraturan ya. Tapi ini untuk satu paragraf. Nah, Ananda boleh teliti ya atau telaah atau baca tulisan tersebut. Ini untuk satu paragraf. Kira-kira di mana ide pokoknya? Tadi kan Ustazah sudah sebutkan bahwa ide pokok itu bisa ditemukan di awal atau di kalimat pertama ya, bisa juga di tengah-tengah atau di kalimat terakhir atau bagian akhir dari paragraf. Coba Ananda baca. Di sini tulisan tentang reptil ya. Reptilia adalah segala jenis hewan yang berjalan melata atau merayap. Itu satu kalimat ya. Biasanya sampai titik itu satu kalimat. Kalimat selanjutnya, contohnya adalah ular, kadal, buaya, dan penyu. Nah, ini dua kalimat. Mereka
bertulang keras dan memiliki sisik pada kulit. 3 kalimat ya. Umumnya mereka bertelur di darat, walaupun ada juga reptilia yang melahirkan anak. Jadi ada yang bertelur, ada juga yang melahirkan, cara perkembangbiakannya. Kemudian reptilia adalah hewan yang berdarah dingin. Suhu tubuhnya menyesuaikan suhu udara luar. Namun hal ini tidak berarti hewan reptilia suka daerah dingin. Reptilia tidak tahan hawa dingin. Tidak ada reptilia yang tinggal di daerah kutub. Kira-kira Ananda sudah tahu di mana ide pokoknya atau sudah menemukan? Ingat, ide pokok bisa di awal ataupun di akhir paragraf atau bahkan di tengah-tengah ya. Nah, untuk ide pokok dalam dalam paragraf ini, ide pokoknya yaitu ada di awal, yaitu kalimat pertama yang ini ya. Reptilia adalah segala jenis hewan yang berjalan melata atau merayap. Itu adalah ide pokoknya. Kemudian untuk kalimat-kalimat berikutnya adalah penjelasan dari kalimat yang pertama tadi atau penjelasan dari gagasan utamanya, yaitu tentang reptilia gitu. Jadi lebih detailnya gitu di kalimat-kalimat berikutnya. Begitu ya Nanda. Bahkan walaupun ide pokok ini di paragraf-paragraf selanjutnya dalam suatu tulisan bisa jadi ditemukan di akhir atau di tengah-tengah paragraf. Nah, bagaimana cara mencari ide pokok? Di sini sudah ada poin-poinnya ya. Pertama, baca dulu seluruh paragraf dengan cermat ya. Jadi dibaca dulu paragrafnya dengan cermat, kemudian cermati kalimat pertama hingga akhir. Jadi jangan ada yang di skip kalimatnya ya. Apalagi kalau membaca cepat, skimming, itu kalau kita ingin mencari ide pokok, kita harus cermat membaca setiap kalimatnya dalam suatu paragraf tersebut. Kemudian yang ketiga, baca setiap kalimatnya. Dibaca kalimatnya dengan teliti. Kemudian yang keempat, tandai ide pokok. Nah, jika Ananda nanti sudah membaca setiap kalimatnya dalam paragraf tersebut, kalau sudah menemukan ide pokoknya ditandai. Boleh dengan cara digaris bawahi atau dilingkari kalimatnya yang menurut Ananda itu adalah ide pokoknya. Kemudian yang kelima adalah tandai info penting. Tandai info penting karena kalau kita sudah menemukan ide pokok dalam tulisan itu atau dalam paragraf itu, kira-kira apa isi dari ide pokok itu? Infonya itu tentang apa? Seperti yang tadi di paragraf ini kan ide pokoknya sudah ditemui, yaitu di awal paragraf atau di kalimat pertama. Info pentingnya di kalimat ini adalah penjelasan tentang reptil secara umum, yaitu reptil adalah segala jenis hewan yang berjalan melata dan merayap. Ini adalah definisi dari reptil secara umum. Kemudian di paragraf kalimat-kalimat berikutnya menjelaskan mengenai reptil lebih detailnya. Begitu. Lalu di sini Ustazah juga punya penggalan dari artikel ya tentang bunga torenia. Nah, bunga torenia ini seperti yang ada pada gambarnya ya. Jadi di dalam artikel ini coba Ananda hitung ada berapa paragraf? 1, 2, 3, 4. Untuk halaman ini ada 4 paragraf ya. 1 paragraf. Nah, ini 1 paragrafnya. Jadi terdiri dari beberapa kalimat. Kemudian ini paragraf selanjutnya juga terdiri dari beberapa kalimat, begitu ya. Jadi intinya paragraf itu adalah suatu rangkaian kalimat terdiri dari beberapa kalimat. Ananda bisa baca dan temukan ide pokoknya dari tulisan bunga torenia ini, tentang bunga torenia ini. Untuk di paragraf pertama, misalkan bunga torenia adalah tanaman menahun yang tumbuh rendah dengan bunga ungu lilak. Ungu lilak ini untuk warna ya, 2 warna yang indah. Tanaman ini lebih
suka di area teduh, terutama di saat cuaca panas. Nah, untuk paragraf 1 ini terdiri dari 2 kalimat, namun satu kalimat lumayan panjang ya. Jadi kira-kira di mana ide pokoknya itu? Ini juga masih sama, ini adalah terusan dari artikel yang tadi, yang sebelumnya tentang bunga torenia. Anda bisa baca kembali artikel ini dan dipahami kira-kira di mana ya letak ide kalimatnya dari tiap-tiap paragrafnya. Tadi kan paragraf 4 paragraf di halaman sebelumnya, berarti ditambah ini 5, 6, 7, 8. Nah, di masing-masing paragraf ini pasti ada ide pokoknya. Nah, jadi itu untuk ide pokok ya, karena ini masih bagian 1. Untuk part atau bagian berikutnya akan dilanjut di pertemuan berikutnya. Jadi untuk pertemuan ini cukupkan dulu. Apabila Anda ada pertanyaan boleh japri ya pada Ustazah. Dan sebelum kita akhiri pembelajarannya, kita akan baca doa dulu. Mohon disiapkan ya. Isti'dadan, sikap berdoa, doaan, astagfirullahalazim, 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 subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astagfiruka wa atubu ilaik. Baik, sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.